mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu saudaraku sekalian, satu hal yang sangat mutlak harus kita alami dalam hidup dan juga kita miliki sampai nanti kita pulang ke rumah Bapa adalah menghayati dengan benar keberadaan Tuhan. Menghayati dengan benar keberadaan Tuhan. Kita semua pasti setuju dan percaya bahwa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang real, Allah yang nyata. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh telah mengalaminya sehingga kita bisa menghayatinya secara benar? Banyak orang merasa sudah mengalami Tuhan sebab dia merasa apa yang dia yakini. Dia merasa apa yang dia percayai, bukan merasa apa yang dia alami. Mestinya kita harus merasa apa yang kita alami, bukan apa yang kita yakini, saudara. Sebab kalau kita merasa apa yang hanya kita yakini, kita hidup dalam fantasi atau imajiner. Bertahun-tahun saya hidup dengan cara demikian, saudaraku. Akhirnya saya sadar, saya mengubah gaya hidup saya. Kita harus mencari Tuhan lebih dari memburu apapun. Jadi kalau saya anjurkan Bapak Ibu paling tidak 30 menit untuk menyediakan waktu menghadap Tuhan, itu hal yang harus Bapak Ibu penuhi. Paling tidak 30 menit, saudaraku. Kalau bisa lebih. Di situ saudara akan belajar menghayati kehadiran Tuhan secara benar. Firman Tuhan mengatakan, aku tidak membuat orang yang mencari aku sia-sia. Artinya orang yang sungguh-sungguh mau mengalami Tuhan dengan sikap yang haus dan lapar akan kebenaran, pasti akan mengalami Tuhan. Sehingga ia bukan saja merasa apa yang dia yakini, tetapi dia merasa apa yang dia alami. Mari Bapak Ibu kita belajar demikian. Mari kita penuhi, saudara. Ada dua akibat dari orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, saudaraku. Sampai level tertentu saudara bisa merasa trembling, gemetar. Tolong ya, jangan dibuat-buat. Jangan sampai menjadi munafik lalu kita menipu diri kita sendiri. Sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan secara real. Bisa trembling, saudara. Dada kita terasa mau pecah, burst. Air mata kita keluar. Kedahsyatan Tuhan itu, kedahsyatan Allah itu real, saudara. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha agung, maha mulia. Itu sungguh bisa dirasakan sampai trembling. Rasanya mau pecah dada kita, air mata kita keluar. Dahsyat. Itulah yang dimaksud dengan kedahsyatan Tuhan. Yohanes di Pulau Patmos merasakan kedahsyatan Tuhan.
Dan ada hamba-hamba Tuhan lain di perjanjian lama merasakan kedahsyatan Tuhan. Rasanya mau mati, saudara. Mereka menggelepar, saudara. Mereka bukan hanya tunduk, saudara. Mereka bisa rebah. Nah, betapa dahsyat dan luar biasa kalau kita diperkenan menjumpai Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang di perjanjian lama hanya imam besar setahun sekali. Tapi sekarang kita bisa loh saudara bertemu dengan Tuhan. Ketika seseorang merasakan kedahsyatan Tuhan itu saudara, paling tidak ada dua hal yang diakibatkan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ini tidak bisa dibuat-buat saudaraku. Kegentaran kita akan kedahsyatan Tuhan. Dari pengalaman hari ke hari akan membangun takut akan Dia. Dengan demikian kita bisa hidup tidak bercela. Kita bisa hidup tidak bercela. Takut akan Tuhan, kegentaran akan Tuhan itu, saudara, melahirkan hidup tidak bercela. Dan ini natural, saudara. Tidak dipaksakan. Dengan sendirinya kita menjauhi apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik dalam perkataan, dalam pikiran maupun sikap hidup. Orang yang tidak merasakan kegentaran akan Tuhan, tidak menghayati keberadaan Tuhan secara benar, pasti sembrono, saudara. Berdoanya saja sembrono, saudara. Beberapa kali saya perhatikan orang di mimbar berdoa sembarangan. Misalnya begini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan firman yang luar biasa. Kadang-kadang ada yang lebih konyol dari ini, lebih tidak sopan, saudara. Bicara kepada siapa kamu? Juga cara memuji menyembah Tuhan itu, saudaraku. Yang kedua, saudara, orang kalau mengalami kehadiran Tuhan dan menghayati keberadaannya itu memiliki hati yang kokoh. Kalau orang sampai punya kegentaran akan Tuhan, sampai trembling, gemetar, itu orang yang jadi tidak takut apapun, saudara. Dan ini tidak bisa dibuat-buat. Bukan bermaksud tidak takut, tapi tidak bisa takut. Memang level ini level yang sukar dicapai. Sebab membutuhkan ketekunan, saudara. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kadang-kadang Tuhan seperti tidak ada, saudaraku. Tetapi kalau kita tekun terus, kita akan bisa loh mengalami Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya di sini hanya memberikan saudara kebenaran firman Tuhan yang akan memperbaharui cara berpikir saudara. Memasukkan rumusan, definisi tentang Tuhan dan lain sebagainya. Ini ibarat makanan, ini masih daging mentah, belum daging masak, belum matang. Selanjutnya saudara sendiri yang harus setiap saat belajar dari Tuhan. Dengan apa yang saya sampaikan ini akan memandu saudara. Memandu saudara. Saya sebagai mentor, ya, mentor kecil saudara. Fungsi dan perannya mungkin hanya 0,5% atau 1%. 99% itu saudara sendiri dengan Tuhan. Saudara sendiri harus mencari Tuhan, harus memburu Tuhan. Jadi kalau kita sekolah, studi, kita karir, kita berumah tangga, kita bisnis, semua itu hanya merupakan sarana kita, saudara. Sarana untuk
menemukan dan mengalami Tuhan. Jangan berhenti sebelum saudara menemukannya. Memang kalau tidak dipandu oleh firman Tuhan, saudara menjadi mistik. Seperti yang terjadi di banyak komunitas Kristen, orang-orang yang muncul sebagai nabi atau nabiah. Baru-baru ini di sebuah kota ketika saya datang, seorang sahabat berkata, "Pak, ini ada model pelayanan seperti ini." Jadi seorang pendoa, kalau di rumah sakit berdoa diam dulu, lalu, wah, itu anaknya di sini. Imani, mumpung ada di sini. Gitu saudaraku. Aduh, di gereja juga begitu. Pendetanya pun juga percaya. Dulu saya setengah percaya. Kalau ada pesan Tuhan, Pak, untuk Bapak, wah, rasanya saya mau dengar. Sekarang saya nggak mau. Kalau sampai Tuhan tidak berbicara kepada saya secara langsung, betapa rusaknya saya. Saya harus menemukan Tuhan. Saya harus mendengar peringatan-peringatannya secara pribadi kepadaku. Kalau perlu aku yang menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat. Jadi saudaraku sekalian, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, saudara, harus semata-mata untuk menemukan Tuhan, saudara. Jadi Tuhan itu menjadi motivasi kita hidup, saudara. Orang ke gereja, motivasinya apa? Oke, sekarang tidak usah jemaat ya, aktivis saja. Ada yang melayani tulus. Tulus. Bukan karena uang. Ya memang karena uang sudah ada, atau ya hinalah. Pelayanan karena mau dapat duit, tidak mungkin lah. Tidak santun. Tulus. Tidak cari kedudukan katanya, ya. Tetapi dia punya dunia juga di sini. Ini dualisme, saudara. Hanya orang-orang seperti ini biasanya, ya, memang tidak cari uang di gereja. Tapi kalau tersinggung, dia kabur juga, saudara. Dia kabur juga, saudara. Kalau kurang dihormati, kabur juga nih. Dia ke gereja juga, tapi juga punya dunia. Dan yang terjadi adalah ke gereja ini pun supaya ya diberkatilah hidup ini, saudaraku. Diberkatilah hidup ini, saudara. Orang Kristen yang dewasa hanya punya satu tujuan, saudaraku. Tuhan dan kerajaannya. Tuhan dan kerajaannya. Baik dia ke sini maupun ke sini, hanya Tuhan dan kerajaannya. Nah, banyak orang tanpa sadar ada dualisme. Jangankan saudara, dulu juga saya merasa bahwa saya punya tugas di gereja sebagai pendeta, tapi juga saya punya dunia di mana saya mau hidup wajar seperti manusia lain. Ini salah. Kita hanya punya satu tujuan, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Atau Tuhan, titik. Kerajaannya termasuk di dalamnya. Ke gereja supaya dilindungi, diberkati, dan lain sebagainya. Kristen yang benar itu sudah, nanti kalau sudah dewasa, mengerti kebenaran, kita itu tidak perlu minta perlindungan Tuhan atau berkat Tuhan. Ini kan masalahnya banyak orang menyamakan orang Kristen seperti bangsa Israel, saudara. Jadi kalau kita angkat tangan, kita berkata, Tuhan lindungi aku, keluargaku. Itu intinya cuman bagaimana hidupku tertuntun, tergiring, terpimpin, bisa masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Itu, that's it, tidak ada yang lain. Soal di dunia mau digonjang ganjing, mau apapun yang terjadi, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Dan pasti orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang benar begini, tentu dipelihara Tuhan. Pasti, saudara. Hidupnya milik Tuhan. Tujuannya jelas menjadi anggota keluarga kerajaan. Dan orang Kristen yang benar seperti ini pasti rajin bekerja, tanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya.
Ya saudara, sudah saatnya mulai sekarang dewasa. Jangan kita ke gereja supaya kita diberkati. Kita tidak perlu mencari berkat. Karena Tuhan akan pasti memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan porsi yang tidak membahayakan kita. Berlimpah ya Tuhan. Itu kan doa-doanya orang tidak dewasa. Aku tidak minta Engkau lindungi usahaku, pekerjaanku, keluargaku, atau apapun. Aku hanya minta tuntun kami sekeluarga sampai masuk rumah-Mu dan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Nah inilah saudaraku yang sulit diterima. Karena banyak pendeta itu ya mengajarkan sesuatu yang salah. Seakan-akan menyamakan orang Israel, orang Yahudi itu dengan orang Kristen. Standarnya beda. Orientasi bangsa Yahudi ini dunia, materi. Kita bukan. Kita kerajaan surga, beda sekali. Di kitab Mazmur misalnya, ya Tuhan, musnahkanlah musuhku, binasakan mereka, apimu menyala membakar mereka, gitu. Tapi kalau orang Kristen, kasih musuhmu, berbuat baik bagi orang yang menganiaya kamu. Beda. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Orang Yahudi, ya Kanaan, saudara. Jauh beda. Nah saya tidak tahu saudara lama-lama sanggup enggak. Sebab kalau kita tanya orang, you cari apa hidup ini? Apa tujuan hidup ini? Semua orang atau hampir semua orang akan menjawab kebahagiaan. Sejahtera. Kebahagiaan sejahtera itu artinya ya punya usaha, anak-anak sukses, punya cucu sehat, rumah semua sehat, sejahtera. Kan gitu. Tetapi kekristenan justru you harus tinggalkan itu. Sejahteramu bukan karena keadaan tersebut, tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal, sukacita damai sejahtera di dalam Tuhan. Ini bukan berarti lalu jadi konyol. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menjagai saudara, tidak mempermalukan saudara. Tetapi seandainya tidak pun, saudara juga tidak ngotot, saudara juga tidak memaksa Tuhan. Ingat yang penting kita bisa masuk dalam rumah Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan. Jadi kekristenan ini sebenarnya mustahil, nyaris mustahil dilakukan. Kalau pada zaman gereja mula-mula, saudara, dunia tertutup. Anda tadi bingung, ada apa ini? Ini pintu. Dunia tertutup. Orang teraniaya, tidak bisa bahagia, tidak bisa punya rumah, bisa kehilangan keluarga, bahkan nyawa. Situasi itu dikondisi di mana orang memilih Tuhan atau tidak usah sama sekali. Sekarang dunia terbuka. Orang bisa memiliki dualisme kehidupan. Zaman dulu malah tidak bisa, dipaksa. Tuhan Yesus sepenuhnya atau tidak usah sama sekali. Dan ayat firman ini berlaku untuk semua orang. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Sekarang dunia terbuka. Lalu orang merasa berhak untuk menikmati hidup, lalu mati masuk surga. Tidak ada cara begitu. Begitu you jadi Kristen, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Damai sejahtera yang kuberikan padamu, tidak seperti yang diberikan dunia. Jadi kalau kau mengharapkan damai sejahtera seperti yang diberikan dunia, jangan urusan dengan aku. Ini Kristen yang benar. Kristen macam apa yang saudara kenal selama ini? Ini Kristen yang benar. Makanya kalau sudah mengalami kedahsyatan Tuhan, Allah yang agung dan mulia, apapun rela saudara tinggalkan demi Dia. Anda tidak mengalami melecehkan, meremehkan Tuhan, sombong lagi. Itu bukan siapa-siapa kok, sombong loh. Makanya kita harus mengalami pembaharuan pikiran supaya tidak serupa dengan dunia ini, saudara. Yang lebih berat itu pendeta, saudara. Sebab kalau dia menjadi utusan Tuhan, dia harus seperti yang mengutus.
Oleh berbicara tentang Tuhan, dia harus bermoral seperti Tuhan. Apalagi sudah bicara seperti ini, waduh, dia harus melangkah dulu, dia harus jadi contoh dulu. Dan saya hidup di tengah-tengah masyarakat gereja dan para aktivis. Benarkah yang saya katakan saya lakukan? Nah, banyak orang menganggap ini tidak salah standar. Satu pihak ke gereja dengan motif yang baik, memuji menyembah Tuhan, tapi juga punya dunia. Dengan keberadaannya, mestinya seluruhnya ini milik kesatuan Tuhan dan kerajaannya tujuan. Jadi hidup di bumi ini bukan untuk mencari damai sejahtera, tapi dipersiapkan menjadi manusia yang agung, unggul, mulia, seperti Bapa di surga. Bisa diteruskan? Kristen orisinil itu begini mestinya. Mestinya begini Kristen orisinil ini, saudara. Coba kita lihat Filipi pasal 3 ayat 19. Filipi 3 ayatnya ke-19, demikian firman Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Perut bicara soal kehidupan, saudara. Ini kehidupan, perut kosong mati. Sekarang hidup saudara itu Tuhan atau bukan? Tuhan atau yang lain? Kita harus berani menjadikan Tuhan kehidupan kita. Jadi kalau aku studi, aku karir, aku bekerja, berumah tangga, apapun yang kulakukan, supaya aku bisa memburu Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan berkenan kepadanya. Makanya saudara datang kemari untuk mendapatkan penjabaran-penjabaran firman supaya mindsetnya diubah. Hanya 0,5% atau 1%. 99% saudara cari Tuhan sendiri. Cari Tuhan sendiri. Banyak orang tidak sanggup. Karena dengan irama yang salah selama belasan, puluhan tahun, tidak ngerti. Hidup ini saudaraku, semu saudaraku, semu. Misalnya begini, orang naik pesawat bisnis kelas, turun, limusin udah jaga di sini, udah nunggu, udah naik limusin. Waduh, dikawal, masuk hotel bintang 7. Udah, bintang yang paling bagus. Wah, ketemu orang gagah. Dia menikmati keagungannya itu. Ini bukan dongeng yang begini mah terjadi di banyak tempat. Wah, dia menikmati keagungannya. Terus fine dining, makan besar. Wah, ada apa aja ada di situ. Dengan orang-orang terhormat. Istrinya ramping, mungil, cantik. Karena nggak mau gemuk dia cuma nyomot-nyomot. Itu makan begitu banyak untuk apa? Suaminya berani besar, gagah, mau comot daging. Istri bilang, "Pap, darah tinggi." Dia ambil sopnya. Istrinya bilang, "Pap, kolesterol." Wah, makan apa? Sirup. Jangan, diabetes kan? Gitu. Kasihan. Kalau begitu ambil emping aja. "Pap, asam urat." Mari goyang-goyang duduknya. Kenapa? Ambeien. Oke, ini berlebihannya. Tapi seberapa sih puasnya? Hah? Cuma segitu tuh. Semu, saudara. Padahal dalam sekejap apapun yang kita miliki bisa lenyap. Saya dinner dengan satu keluarga. Ini keluarga yang secara finansial kuat. Ya, saudara. Habis pulang pelayanan ketemu sebentar. Saya pikir setelah jam 9 paling 1 jam setengah restoran tutup. Dia cerita. Dia punya teman, istrinya itu kalungnya berlian.
berlian buat kalung. Waduh. Satu kali dia ada di gedung milik bapak ini. Waktu di toilet, di restroom, dia lagi flush, siram. Dia nunduk gini flush ini. Berliannya jatuh, plak. Ini gedung bagus yang airnya besar, bus. Wah, udah bablas. Wah, dia rasanya meminta pada pemilik gedung yang cerita ini, bagaimana membongkar septic tank. Tapi septic tanknya gede, septic tanknya bisa cukup untuk 2 keluarga tinggal. Jadi no hope. Hidup itu begitu, saudaraku. Gampang lenyap. Kita dengar cerita belum lama ini. Seorang opa yang kaya memberikan hadiah untuk cucunya kesayangan. Mobil baru. Ini kejadian. Jadi dikasih mobil baru. Umur 16 tahun belum ngurus SIM. SIM-nya juga diurus dengan nambah umur 1 tahun ya 17 tahun. Naik mobil mungkin banyak kena trotoar. Truk. Dia mau rem, salah gas atau apa. Naik, terbang. Jatuh ke seberang jalan. Udah. Anak itu umur 16 tahun. Meninggal langsung. Cucu kesayangan. Baru dibeli mobil. 2 hari setelah meninggal. Dari Polda datang. SIM barunya. Tragis. Ini semua fakta. Baru-baru ini terjadi. Jadi saudara jangan sombong. Saudara semua ini dan saya ini di ujung maut. Ngerti gak? Jangan berharap kebahagiaan dunia ini. Jangan berharap dunia membahagiakan saudara. Kalau saudara berharap dunia membahagiakan saudara, tidak mungkin saudara bisa mengikut Tuhan Yesus. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, menghayati kehadirannya, menikmati damai sejahteranya, semua juga jadi indah, saudaraku. Makan apa, asal sehat, enak. Kita jalan-jalan dengan keluarga, lihat pemandangan apapun, jadi lebih indah. Percaya, saudaraku, merdeka kita. Anda harus alami, jangan semu itu. Heran ya, kadang-kadang orang tuh jelas mau mati. Jelas sudah umur 55-60 tahun ke atas. Ini kan ibarat naik pesawat sudah ada di waiting room. Yuk di ruang tunggu loh. Kok saudara nggak mau sih mengikatkan diri dengan Tuhan? Kenapa? Lalu kalau saudara mengharapkan punya ini, punya itu, seberapa sih bahagianya? Tadi saya beri contoh naik business class, turun disambut limusin, hotel bintang bagus. Apa sih bangganya? Kalau itu yang masih dicari ya saudara bodoh. Oh, anak sehat, cucu bagus, rumah bagus semua. Anda akan tinggalkan. Ingat, nikmati apa yang kamu akan peroleh. Jangan nikmati apa yang kamu akan tinggalkan. Nikmati apa yang kamu akan peroleh. Jangan menikmati apa yang kamu akan tinggalkan. Kalau saudara anggap saya deso, terserah. Wah pak, bapak itu gimana sih, kan kebahagiaan lihat cucu, lihat anak. Saya mau kasih tahu, bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Tapi jangan jadikan itu kebahagiaanmu, sehingga engkau berselingkuh terhadap Tuhan. Sebenarnya semua kita ini di ujung maut loh saudaraku. Siapa yang berani jamin saudara akan hidup besok? Nggak ada yang tahu. Apalagi yang sudah umur 60, 65, 70, udah sakit-sakitan. Itu setiap saat loh saudaraku. Bisa dapat panggilan. Saya ingatkan Bapak Ibu, ayo nyari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak saya yang perempuan nih saudaraku sekalian. Sering pergi sama kami ya, bersama-sama kami. Itu kalau pesawat mau turun, itu kan sering ada awannya. Jadi duduk begitu. Dulu dia takut, nggak tahu sekarang. Atau dia ada turbulence, takut. Makanya kalau duduk di samping saya, dipegang tangan saya, lihat muka saya begini. Pap, nggak ada apa-apa ya? Nggak ada.
Karena dia tahu kalau ada apa-apa Tuhan kasih tahu papanya dulu. Loh ini benar. Ini benar. Jadi dia yakin bahwa papanya itu mendapat firasat-firasat tertentu atau pesan-pesan Tuhan kalau ada hal besar. Pap, nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Nah. Kan masih takut. Kadang-kadang saya kalau duduk misah, saya suruh abangnya, kokonya. Kokonya tolong jagain adiknya ya. Iya. Tapi kokonya suka nakal. Pura-pura dia takut. Ya, aku takut. Jadi adiknya juga tambah gitu. Saya kasih tahu. Dari 12 juta penerbangan, 1 kecelakaan. 12 juta itu di Eropa. Kalau di Indonesia, di Asia ini 3 juta 1. Loh itu betul, ini menurut riset, lama-lama 1 juta 1. Jangan-jangan ada 100 penerbangan 1 nanti. Nggak sampai, nggak begitu. 3 juta 1, yang 1 ini bisa saudara dan saya loh. Saya tanya anak saya yang perempuan, kamu kenapa sih takut naik pesawat? Gara-gara itu loh nonton airplane crash. Jadi pengalaman pesawat yang jatuh. Jadi trauma. Tapi nggak apa-apa, bagus kamu trauma. Lalu kamu cari Tuhan supaya kalau mati setiap saat kamu diterima di kemah abadi. Jangan kayak orang yang sembarangan hidup kayak nggak pernah mati, suka-suka begitu tuh. Wah, apalagi kalau berduit ada apa-apa, telepon pejabat keamanan, telepon preman punya duit. Begitu mati dia mau telepon siapa? Wah, begitu mati ada kekalahan. Ya, yang begininya Pak Eras bisa menjawab. Gua nggak mau urusan sama lu. Waktu di dunia, kamu kagak mau datang kebaktian dengan baik. Lu tuh sombong, tidak mau bertobat. Makanya kalau ada di antara saudara yang hari ini sombong, saudara berhentilah dari kesombonganmu. Saudara itu mengandalkan apa sih? Nyawamu itu kan cuma di ujung tanduk. Hah? Bukan tanduk kerbau loh. Tanduk semut. Kalau semut punya tanduk. So easy. Mati itu gampang. Harta gampang lepas. Hidup itu begitu. Makanya saudara harus memburu, mencari Tuhan. Sungguh-sungguh. Ada doa di sini jam 9 malam hari Jumat. Saya ajak kita menyembah, berdoa. Menstimulat saudara, merangsang saudara bertemu dengan Tuhan. Harus sampai trembling. Allah itu hidup, Allah itu nyata. Anda bisa takut akan Allah. Dari rasa takut ini secara natural, Anda hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dari takut akan Tuhan ini, saudaraku, Anda bisa hidup suci. Selanjutnya saudara tidak takut menghadapi apapun yang terjadi. Karena saudara tahu, bukan hanya yakin, Allah yang hidup menyertai saudara-saudara semua. Jadi kalau yang trembling di hadapan Tuhan hari ini, nanti ketemu Tuhan tidak trembling lagi. Tapi orang yang sejak di dunia ini sudah kurang ngajar, tidak pernah punya ketakut akan Tuhan secara benar. Dia akan trembling nanti di kekekalan. Mari kita lihat Filipi pasal 3 tadi dari 17. Tadi 19 sudah jelas ya. Jangan menjadikan perutmu itu jadi Tuhan. Yang menghidupkan kita itu Tuhan. Jadi kalau aku bergerak, apapun yang kulakukan semata-mata karena Dia. Harus ekstrim. Jangan cari kebahagiaan sejahtera di dunia ini. Kebahagiaan sejahtera kita hanya di dalam Tuhan, saudara. Jangan persoalkan mengenai nasib dan keadaanmu di bumi. Tapi persoalkan bagaimana kita layak masuk anggota keluarga kerajaan. Jangan saudara berkata, lalu orang seperti ini menjadi kacau. Oh tidak, tertib. Anak-anak itu cerdas, jujur, giat, tanggung jawab. Oh pasti bagus. Pasti agung. Susah ditemukan salahnya. Dia pasti mengatur rumah tangga dengan baik. Dia menjaga kesehatan dengan baik. Pasti rumah tangganya juga diberkati Tuhan. Tuhan pasti melindungi dia. Pasti dia orang-orang istimewa di mata Tuhan. Jangan Anda hidup sembarangan, sembrono, lalu punya masalah, datang kepada pendeta. Pak pendeta doakan. Kamu gak layak dapat berkat Tuhan.
sembarangan hidup, tidak bisa mencapai Tuhan. Tuhan rasanya meninggalkan dirinya, jauh di sana, cari orang yang katanya bisa dekat dengan Tuhan. Lalu pendeta senang lagi. Jadi tumpuan harapan begitu. Lama-lama saya akan berkata, doa sendiri. Tolong Pak, tolong apa? Doakan Pak, nggak bisa. Percuma kamu didoakan, Tuhan nggak menjawab. Emangnya saya broker apa? Yuk hidup benar. Yuk takut akan Tuhan. Yuk mengalami Tuhan. Yuk nggak membutuhkan saya dari hal seperti ini. Yang yuk butuhkan cuma dengar firman untuk memandu saudara mengenal Dia. Tepuk tangan saudara. Aduh saudaraku, memang gereja seperti ini juga memusingkan saudara. Kalau yang baru datang, masa kita nggak boleh cari kebahagiaan? Wah, terus vertigo dia. Dia nggak cerdas, nggak cerdas. Kalau saudara mencari Tuhan, menjadikan Tuhan kebahagiaan hidup saudara, bukan dunia ini, tinggalkan dunia. Saudara kan dipelihara Tuhan istimewa. Sampai kekekalan. Makan apa juga enak nanti. Nanti satu keluarga pergi ke Bali misalnya. Beda dengan dulu. Jadi indah Bali itu. Pergi ke Lombok, lihat pemandangan. Jadi indah. Beda saudaraku. Buktikan itu saudaraku. Lagi pula Tuhan menyertai saudara. Coba ayat 17 dibaca Pak. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi Paulus dengan standar hidupnya Paulus, itu standar hidup orang percaya di mana-mana. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lihat standarnya. Kalau kita hidup hanya untuk Dia yang mati bagi kita. Baca itu tulisan Paulus. Itu standarnya. Kalau sudah mulai ada pengkotak-kotakan, ini kotaknya pendeta, ini kotaknya jemaat, rusak. Tidak pernah ada strata dalam gereja. Semua satu strata, anak-anak Tuhan. Semua imamat-imamat yang rajani, saudaraku. Oke? Mengerti ya saudaraku? Ayo, Anda nggak lebih kecil dari saya nggak lebih besar dari saudara. Motivasi hidup kita yang menentukan kualitasnya. Oh, kalau PLS pendeta lebih agung. Enggak. Motivasi. Anda pedagang punya motivasi yang benar. Itu Anda mulia. Bisnismu itu pelayanan, saudaraku. Pelayanan, saudaraku. Ibu-ibu yang mengatur anak-anak. Rumah tangga yang kau atur. Itu pelayanan. Jangan merasa kecil. Anda seorang ahli hukum. Praktisi hukum. Tenaga medis. Disitulah pelayananmu. Semua harus melayani. Sebab ketika saudara ditebus oleh darah Tuhan Yesus, semua hak saudara diambil alih oleh Tuhan. Jangan merasa punya hak. You are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Mesti ngerti kita saudara. Ikuti teladanku, kata Paulus. Dan orang-orang yang menjadi teladanmu. Artinya Tuhan Yesus naik ke surga yang jadi contoh Paulus. Paulus naik ke surga yang jadi contoh Erastus. Dan gengnya. Loh, saudara orang tua jadi contoh untuk anak-anak. Betul? Amin, jadi pelan. Ini yang terakhir pelan. Saya masih berbahasa Indonesia, tahu kan? Anak-anak itu harus lihat sosok orang tua yang takut Tuhan. Jangan harap anak jadi benar kalau kita belum benar. Ingat, kita harus menggambar wajah Tuhan. Kalau saya kasih spidol, tolong gambar ayam. Bisa kan? Bisa. Coba gambar setan. Wah, bisa, bingung. Gimana ya? Setan nggak bisa digambar, tapi bisa dirasa. Coba kalau digigit-gigit Anda marah, digigit-gigit Anda marah, digigit-gigit, wah pukul lu. Orang bilang apa? Setan. Ya, dirasa. Sekarang bagaimana hidup kita bisa menjadi orang-orang yang dirasa oleh orang. Lalu orang berkata, ini anak Tuhan. Bukan hanya baik. Kalau baik banyak. Baik banyak. Waktu kita di jalan, kita
Kita kasih orang lewat dulu, atau kita bantu orang bilang, baik ini gitu. Bukan Tuhan. Kalau kelakuannya kasar melukai, setan. Kalau baik, baik doang. Hanya baik doang. Anak Tuhan bisa menggambar wajah Tuhan, keharuman Tuhan, saudara. Ini anak Allah. Wah, mestinya. Saudara mau? Saudara mau? Ayo kita belajar bersama. Saya juga baru tahun-tahun belakangan ini sadar, saudara. Ya. Saya belum jauh dari saudara. Tapi saya mesti di depan begini. Ayo. Saya belum terlalu jauh, saudaraku. Udah jauh Pak Eras. Pak Eras Cirebon, kita Jatinegara. Oh enggak. Belum, masih belum. Saya ngajak-ngajak saudara saja. Ini Kristen yang sejati seperti ini. Kristen yang murni itu begini, saudara. Terus terang ya, sudah jarang tuh gereja ngajar begini nih, saudara. Yang ada masalahmu apa? Problemmu apa? Tuhan beri jalan keluar. Di sini jangan minta jalan keluar. Bereskan hidupmu bener aja deh. Lah ya kan bingung. Ada orang yang masalahnya terus bertumbuh-tumbuh. Kok nggak beres-beres? Tuhan sayang kamu. Kalau beres keras kepala kamu. Jadi sombong kamu. Untung kau masih hidup. Dipelintir sedikit, urat kamu dibengkokkan sedikit di belakang. Kamu langsung piansui. Kau bongkok, lu nggak bisa bangun. Jangan sombong. Oke? Jangan sombong. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Terus Pak. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Sambil menangis, terus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Musuh. Tidak Bu, Anda tidak bisa ada di dalam di wilayah abu-abu. Jadi teman atau lawan. Sekutu atau seteru. Salah satu. Kalau saudara menjadikan perut saudara sebagai Tuhan, saudara bukan seteru. Musuhnya Tuhan, tapi jadi sekutunya dunia. Bukan sekutu Tuhan, seteru Tuhan. Sekutu dunia, tapi seterunya Tuhan. Tuhan itu luar biasa agung mulia. Mahal. Jadi tidak laku nih Kristen yang setengah-setengah ini, gak laku. Yang masih terikat dengan dunia, gak laku, saudara. Saudara kalau belajar firman Tuhan dengan benar, saudara lihat dunia ini Sodom Gomora. Ini adalah Sodom Gomora dunia ini, saudara. Banyak orang Kristen mau setengah Sodom di sini. Tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Anda sekolah, Anda studi, Anda karir, Anda bisnis, Anda cari uang. Lakukan semua itu untuk Tuhan. Bukan untuk kesenangan, kepuasan pribadi. Enggak lama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, hayati Tuhan. Alami Tuhan, saudara. Cari Tuhan. Tiap hari cari Tuhan 30 menit, 1 jam, 30 menit. Kalau lagi diem, hayati Tuhan. Malam hari lihat langit. Hayati Tuhan. Cari Tuhan. Atur waktu dari sini, nanti habis kebaktian makan di mana, setelah itu mau bikin apa. Hal yang tidak perlu dilakukan, jangan dilakukan. Sahabat yang tidak takut Tuhan, jadi teman saja. Teman jauh, lupakan saja. Kalau itu tidak membawa saudara makin takut akan Tuhan, harus berani pisahkan dirimu dari dunia ini. Dunia saudara hanya satu, Tuhan dan kerajaannya. Dan untuk mendukung ini harus kerja keras, bisnis, iya harus. Tapi tujuannya hanya satu, bagaimana aku menjadi orang yang layak masuk ke dalam keluarga kerajaan. Saudara bersedia? Sudah langka loh saudara gereja seperti ini. Saya lihat ada orang-orang Kristen yang tulus-tulus mencari Tuhan. Aduh, tidak diajar begini. Cuma diajar Allah itu baik. Baik Bu, baik Pak. You minta apa dalam nama Yesus, Tuhan berikan. Kalau Anda kasih 10 dapat 100.
Kasih 30 jadi 300. Gila, itu ngapain nih orang? Mengerti saudara? Itu orang cari nafkah. Kalau di sini saya ngomong begini, kalau hatimu bengkok, kamu kasih persembahan, uangmu haram. Ya tapi saya masih berdosa. Ya tapi bertobat. Supaya persembahan kamu pun berbau harum. Dan gereja ini gak terima sumbangan. Kita nyumbang ya, enggak. Terima kembalian. Artinya sikap hidupmu harus benar dulu dan sadar. Apa yang kau miliki semua milik Tuhan. Dan tanya Tuhan berapa yang kamu bantu gereja ini. Saya tidak ambil uang saudara sebagai perpuluhan. Semua dipakai untuk pelayanan. Ini semua supaya saudara itu menjadi orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Terus bacaannya Pak. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Iya. Lihat orang-orang sombong yang menunjukkan hebatnya dengan penampilannya seperti topeng monyet. Yang menghargai mereka juga orang-orang yang matre, yang memberi nilai atau memberikan value itu kepada benda-benda seperti itu. Anda nggak terhormat, dihormati orang yang tidak terhormat. Anda harus merasa direndahkan kalau dihormati oleh orang-orang yang tidak terhormat. Kita tidak mencari hormat dari manusia, kita mencari hormat di kerajaan Bapa di surga nanti. Bisa diteruskan khotbah ini? Gak pusing saudara? Selamat pusing. Kalau mau pusing. Tapi ini benar. Benar. Nanti saudara akan berdoa kepada Tuhan. Tiap hari 30 menit, 1 jam. Anda akan bisa punya mata hati yang terang. Bisa membedakan kebenaran dan dusta. Hamba Tuhan yang murni atau tidak murni. Yang bengkok atau lurus. Terus kalimat berikutnya ini bagus. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Iya, ke gereja cuma berapa jam? 1,5 jam. Selebihnya dunia. Bukan tidak boleh kita kerja bisnis. Tapi ingat, tujuan kita bukan di sini, tapi Tuhan dan kerajaannya. Di sini Anda mendapatkan kebenaran. Bagaimana membuat matang lewat 30 menit 1 jam berdoa. Lewat setiap peristiwa saudara amati, menghayati kehadiran Tuhan. Jangan lupa itu. Dalam setiap keadaan. Sampai akhirnya apapun yang Anda lihat. Apapun yang Anda dengar. Apapun yang Anda alami. Menjadi nasihat Tuhan. Yang kaya sekali. Terus. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kewargaan kita ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Coba betapa mengerikan jadi orang Kristen itu saudaraku. Meninggalkan dunia dengan satu keadaan hidup yang baru. Kita bersyukur saudara sekalian. Di gereja ini kita punya lagu-lagu yang memang tidak dinyanyikan di gereja lain. Ya, saya kalau ke gereja malam-malam nggak dengar lagu ini saudara. Walaupun sudah ada CD-nya tapi nggak didengar. Kenapa? Ya mereka pikir kita aneh. Masuk lagu pembandingan terakhir lah apalah. Ya udah, mereka nggak nyanyi, kita nyanyi sendiri, saudara sekalian. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku ku memandang wajahmu, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan
harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Tadi saya di satu toilet atau restroom, ada seorang bapak, dia pengusaha, saya tahu. Dia bilang, Pak, Bapak ini lebih dari Obama. Apa urusannya Obama disebut-sebut? Obama itu ngurus negara besar, tapi Bapak ngurus jiwa-jiwa untuk dipindahkan ke surga. Wah, pinter kau, Bung. Saya cuma senyum aja. Saya udah mati saya. Pinter juga nih orang. Bapak ini lebih dari Obama. Kaget apanya? Tapi saya hari ini kepikir juga betapa hebat pekerjaan ini, saudaraku. Saya bisa mempertunangkan saudara dengan Tuhan Yesus. Sampai saudara bisa jatuh cinta gitu sama Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Dan kalau saudara bisa jatuh cinta kepada Tuhan, itu kan seperti black box yang tit gitu loh. Lalu di surga Tuhan lihat ada apa itu, coba malaikat lihat. Begitu dibuka ada lagunya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Waduh, ini baru pilihan, kata Tuhan. Kalau saya bisa mempertunangkan saudara dengan Tuhan, itu indah sekali. Ini gak mengganggu bisnis saudara, kegiatan hidup saudara, tidak mengganggu kebahagiaan kesenangan saudara, sama sekali tidak. Katakan amin. Hatimu melekat kepada Tuhan. Tuhan pun akan, rasa saudaraku, rasa orang ini cinta aku. Orang ini menjadikan aku tujuan hidupnya. Wah, pasti Tuhan rasa, saudaraku. Jadi bapak-bapak yang sudah berumur 50, 60 tahun, jangan merasa, wah gue diajak kayak anak kecil. Ya memang harus seperti anak-anak. Tapi bukan kekanak-kanakan. Amin. Ya, Anda akan ngerti nanti. Apalagi kalau Anda mengerti kedahsyatan Tuhan, keagungannya. Waduh, kita kecil bro. Kecil sekali. Di sini sudah ada kalimat. Orang yang menghormati Tuhan pasti memiliki kekudusan yang sangat kuat. Ini quote-nya. Ada quote-quote yang ditulis di sini, saudara-saudara. Bagus. Diharapkan Bapak Ibu bisa. Kita harus mengerti kalau Tuhan membawa ke dalam keadaan sulit adalah karena keadaan sulit tersebut bisa mendewasakan dan membuat kita mengenal Tuhan. Perjumpaan yang real dengan Tuhan akan membuka mulut Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita dapat sungguh-sungguh mendengar suaranya. Setiap orang harus bersentuhan langsung dengan Tuhan. Agar mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Ini quote-nya. Setiap orang percaya dituntut memiliki kecerdasan seperti Bapa. Yaitu memahami apa yang dia pahami. Apa yang mengisi pikiran seseorang menjadi landasan dengan siapa dia berdialog. Ini kalimat-kalimat yang bagus. Kenapa saya bicara begitu? Karena Anda harus diselamatkan. Oke? Sola Gracia.